rapat tadi dan baru saja selesai 5 menit yang lalu. Saya ingin membacakan resume rapat yang telah dilaksanakan kurang lebih hampir 5 jam ya, 5 jam. Yang pertama, rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI pada hari ini agendakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Densus 88 Polri dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme, yakni mendengarkan laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran di bidang penegakan hukum di tahun 2021 dan program prioritas di tahun 2022. Dukungan Komisi 3 DPR RI dalam upaya pemberantasan atau penanggulangan terorisme pada tahun anggaran 2022 adalah 1.556.656.745.000 rupiah untuk Densus 88 anti teror Polri dan 403.174.480.000 untuk BNPT. Dalam rapat dengan pendapat ini, Densus 88 Polri dan BNPT menyampaikan berbagai perkembangan terorisme, penyebaran paham radikalisme, dan pendanaan terorisme, seperti perkembangan jaringan terorisme, organisasi terorisme dan afiliasinya, nasional, regional maupun global, ancaman foreign terrorist fighter asal Indonesia, serta penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme melalui berbagai media. Komisi 3 DPR RI telah mendengar penjelasan tentang kinerja penegakan hukum atau penanganan kasus terorisme di tahun 2022. Dalam hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI memberikan berbagai catatan terhadap pelaksanaan penindakan atau penegakan hukum terhadap kasus terorisme, yakni aspek profesionalitas, pertanggungjawaban publik, dan pelaksanaan penindakan yang humanis dan menghormati hak asasi manusia, serta pentingnya melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap seluruh penindakan atau penanganan. Dalam rapat dengar pendapat ini, Komisi 3 DPR juga memberikan catatan untuk peningkatan sinergitas Densus 88 Polri dan BNPT dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk pemetaan jaringan terorisme, mengedepankan pendekatan lunak atau soft approach, dan penguatan upaya preventif atau deteksi dini. Sebagai penutup dalam rapat pendengar pendapat ini, Komisi 3 DPR RI dan Densus 88 Polri serta Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menyepakati 4 kesimpulan sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI menerima penjelasan Densus 88 anti teror Polri mengenai realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2021 dan mendukung usulan kebutuhan anggaran serta rencana kerja tahunan 2023. 2. Komisi 3 DPR RI menerima penjelasan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT mengenai realisasi anggaran dan evaluasi penanganan kasus tahun 2021 dan mendukung usulan kebutuhan anggaran serta rencana kerja tahun 2023. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Densus 88 anti teror Polri dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT agar lebih mengedepankan transparansi dalam pertanggungjawaban kepada publik terkait aksi-aksi di lapangan serta kendala dalam operasional maupun dukungan anggaran. Keempat, Komisi 3 DPR RI meminta Densus 88 anti teror Polri dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga dan memperkuat komunikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita sudah tanyakan apa yang Mbak sampaikan itu, dan tadi Pak Martinus Kadensus sudah menyampaikan bahwa insya Allah sampai 2022 bisa terkendali keamanan kita. Tapi kita mengingatkan potensi-potensi lahirnya paham radikalisme baru itu juga supaya diantisipasi oleh Densus maupun BNPT, termasuk yang kita ketahui misalnya di instansi-instansi pemerintah bahkan potensi aliran keras seperti itu sudah mulai muncul, termasuk di BUMN dan di
TNI dan Polri. Kita lihat tempo hari bagaimana Kapolri menindak istri-istri dari anggota Polri yang ikut-ikut urusan politik. Begitu juga di TNI. Nah, itu juga kita sampaikan, dan kita juga ingin memastikan dari Kadensus dan BNPT aman nggak pemilu nanti. Dan juga kita ingin memastikan supaya polarisasi yang terjadi seperti 2019 kemarin, kadrun dan gitu, kelompok radikal itu tidak terjadi lagi nanti di pemilu 2024. Jadi itu kira-kira yang kita sampaikan kepada Densus, dan kita juga mengingatkan Densus dan BNPT seandainya dimungkinkan pencegahan yang lebih diutamakan daripada penindakan. Jadi deteksi dininya seperti apa, kemudian Densus ini bagaimana sinergitasnya dengan BNPT, dengan BIN, dengan TNI, bahkan kita sampaikan juga dengan BPIP, biar bagaimana ajaran-ajaran tentang Pancasila itu bisa dibumikan, termasuk mencermati buku-buku yang beredar di sekolahan, terutama di SMP, SMA, yang tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. Kira-kira seperti itu, Mbak, yang kita sampaikan tadi. Tentu ada hal-hal yang lebih strategis lagi, tidak mungkin kita sampaikan, karena itu tentu akan mengganggu proses kinerja, terutama sidik yang dilakukan oleh Densus maupun BNPT. Silakan Pak Martinus kalau mau ditambahkan. Bahas banyak hal, baik itu isu-isu terkini perkembangan terorisme, lalu kemudian bagaimana Densus bekerja, sehingga memang ini teknis, lalu kita minta supaya tertutup. Namun kalau kita lihat dari angka-angka seperti tadi yang ditanyakan, bagaimana terorisme saat ini dan ke depan, perlu saya jelaskan bahwa tahun 2020 Densus berhasil menangkap 232 orang. Kejadiannya yang menonjol pada saat itu atau kejadian teror 13. Lalu kemudian pada tahun 2021 Densus berhasil menangkap 370. Namun kejadian menurun menjadi 6 kejadian, dan per Maret 2022 Densus sudah menangkap 56 personil atau anggota jaringan teroris. Artinya secara kuantitatif penangkapan itu kan meningkat dari tahun 2020 yang 32 menjadi 370. Artinya sel-sel terorisme ini tetap aktif. Kami upaya melakukan pencegahan atau preemptive strike dengan menangkap yang sudah memiliki bukti yang cukup, sehingga pada tahun 2021 itu penangkapan itu menurunkan tingkat attack atau kejadian terorisme. Namun dengan penangkapan begitu banyak, itu berindikasi bahwa terorisme itu masih ada. Lalu kita lihat lagi ancaman ke depan seperti apa. Kita melihat kemarin ini baru saja diumumkan ada pemimpin ISIS baru yang baru dideklar oleh ISIS di Syria sana untuk menggantikan pemimpin yang lama. Artinya mereka masih eksis sampai sekarang. Mereka masih mengendalikan jaringan-jaringan mereka di seluruh Indonesia. Khusus untuk di Indonesia itu kita juga kemarin menangkap ada 5 orang atau 6 orang yang terlibat dengan media ISIS. Mereka langsung dikendalikan dari pusat ISIS di Timur Tengah, di Syria sana. Lalu kemudian mereka diperintahkan untuk duplikasi propaganda-propaganda mereka yang tadinya dalam bahasa Arab, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lalu disebarkan lagi ke media sosial. Artinya secara
ideologi, secara spirit mereka tuh masih tetap ada, walaupun di Timur Tengah mereka kehilangan teritori. Tapi dengan hadirnya pemimpin baru, artinya ada napas atau angin segar buat mereka untuk